Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, kita kali ini kembali lagi dengan konten bercakap dari IKA Himatika Wilayah 5. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari Kadif Infokom Wilayah 5, yaitu Kadif Fandi. Nah, sebelum itu, mari kita sapa dulu deh Kadifnya. Halo Kadif Fandi. Ya, halo Kak Kia. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, masih di rumah aja nih. Oh, kesibukannya apa nih selain jadi Kadif di Infokom Wilayah 5? Kesibukannya seperti biasa kuliah, karena kuliahnya online di rumah ya sibuk di rumah aja. Terus kebetulan ada satu bisnis nih yang kami garap kayak gitu di rumah. Jadi selain kuliah ada bisnis, namanya bisnisnya itu Mas Pokat, bisnis minuman kekinian kayak gitu. Wah, cocok banget dengan tema kita kali ini ya. Tema kita hari ini adalah mencoba suasana baru dengan bisnis. Nah, kita nggak salah pilih dong dengan narasumber kita kali ini. Dan dia juga udah punya bisnis. Nggak usah lama-lama ya, mari kita mulai. Menurut Kak Divandi, apa sih yang kakak pikirkan sebelumnya sebelum melakukan bisnis? Apa sih yang dipikirkan? Oke, kalau menurut saya sebelum kita mulai bisnis yang terpenting itu kita harus temukan strong way-nya dulu. Kenapa kita memilih untuk belajar atau membuka bisnis kayak gitu? Karena strong way itu ibarat kata kalau kita bangun rumah itu pondasinya. Jadi sebelum kita mengerjakan sesuatu, sebelum kita mengerjakan bisnis tadi, kita harus tahu alasan kuat dari diri kita, dari internal kita itu apa. Ketika itu benar-benar udah ditemukan, ketika bisnis itu jalan, pasti kan nanti banyak tantangan, banyak cobaan gitu kan ya. Lah, ketika pondasinya kuat, kita bakal tetap teguh di sana. Meskipun nanti banyak cobaan, kita jatuh, kita bakal bangkit lagi. Ada cobaan lagi, kita bangkit lagi seperti itu. Sehingga penting dan sangat perlu yang namanya strong why di awal sebelum merintis bisnis kayak gitu. Oh, jadi kita harus gali potensi yang ada diri kita sendiri biar tahu kita mau bisnis apa gitu ya kan. Ya, Biasanya ya, jika orang ingin mencari suasana baru dari berorganisasi itu lebih memilih mencari organisasi baru kan ya. Tapi kenapa Anda memilih berbisnis? Mengapa demikian? oke. Kenapa kok milih bisnis ketika udah berorganisasi ya? Ya, jadi kalau saya boleh cerita dulu ketika waktu maba gitu ya, kan biasa kalau mahasiswa baru itu kan banyak ambisi, apalagi kalau dimotivasi kating-kating yang udah berprestasi, udah yang ada yang punya bisnis, karir, dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, alhasil ketika maba itu saya termotivasi, gimana caranya nanti ketika di semester-semester akhir itu bisa punya suatu karya kayak gitu. Lah karena masih maba, masih bingung tuh. Jati dirinya aku itu mau jadi apa sih ke depan? Jadi aktivis kah atau jadi entrepreneur atau pembisnis kayak gitu. Lah seiring berjalannya kuliah di semester 1 2 itu coba-coba. Semua tak coba, kayak ada seminar tak ikuti, ada penelitian tak ikuti juga, terus juga ada organisasi mulai dari kayak lembaga dakwah kampus, terus nyoba ke UKM, terus juga akhirnya sampai di semester 3 itu masuk ke Hima. Lah ketika masuk di sana, setelah berproses dari sekian banyaknya itu tadi kegiatan-kegiatan, baru menemukan ternyata passionku atau ya apa kesenangan dalam ketika kuliah itu lebih prefer ke bisnis. Alhasil ketika nanti semester 5 6 udah semua kegiatan itu tak kurangi dan tak fokusin ke satu, ke bisnis itu tadi. Ya meskipun masih ada organisasi karena organisasi adalah salah satu jalan untuk mengembangkan atau membangun relasi kita. Karena bisnis tanpa relasi itu juga kurang bagus kayak gitu. Karena relasi adalah investasi gratis yang menguntungkan jangka panjang seperti itu. Apalagi dalam bidang bisnis. Nah, akhirnya ketika semester akhir-akhir kayak gini, semester 5 6 ke atas, fokus ke bisnis dan juga cukup satu organisasi kayak gitu aja, kayak Kia. Oh gitu. Uh, Lalu
Kakak tadi kan udah memikirkan ya sebelum berbisnis apa sih yang akan dilakukan. Nah, sekarang itu ketika akan melakukan bisnis kan udah dipikirkan. Nah, terus sekarang Hmm. itu kayak mana sih langkah awalnya gitu? Oke, langkah awal dalam membangun bisnis ketika kita sudah memiliki strong why, kita harus melakukan riset. Kalau kata mentor kami itu kan bilang bahwasanya data itu sangat penting karena data berhubungan dengan market kita. Maka ketika membuat produk, jangan membuat produk dari apa yang kita sukai, tapi buatlah produk dari apa yang konsumen sukai. Karena belum tentu asumsi kita ketika suka dengan produk kita, konsumen kita itu suka dengan produk kita akhirnya beli. Kalau hanya berdasarkan asumsi, otomatis kalau kejadian produk kita nggak laku, ya nggak usah disalahin. Kan itu cuma asumsi dari kita. Maka dari itu pentingnya yang namanya riset data. Sebelum kita memulai bisnis, kita perlu melakukan riset. Risetnya kalau saya dulu ketika berbisnis minuman ini, simpel aja sih, karena kita kan sudah modern kayak gitu kan ya, nggak usah bikin kuesioner yang harus disebar secara manual kayak gitu, cukup lewat Gform kayak gitu, lewat Gform lalu kita share di grup SMP, SD, SMA gitu atau di kuliah kita juga bisa. Lah karena saya kategorinya di bidang F&B, F&B itu kan market share-nya misal kita buka di lokasi A, market share-nya ya 5 sampai 10 km radiusnya dari titik kita buka itu tadi. Maka dari itu dulu pas waktu awal saya share-nya ya di grup yang terdekat di SD, SMP, SMA kayak gitu. Kalau nanti tak share ke grup SMA, kan jangkauannya jauh, kan nggak mungkin kalau minumannya dikirim ke misal di daerah di Kota Malang atau misal di luar pulau misal, karena kan kuliah kan temennya beda-beda jauh-jauh gitu kan. Nah, kalau nanti jauh-jauh, malah nanti nggak sesuai target market kita. Padahal target market yang kita tuju, ya itu tadi, radius 5 sampai 10 km. Nanti kalau udah dapat tuh datanya, baru kita survei, baru kita sesuaikan. Apakah benar data ini bisa dipertanggungjawabkan untuk ketika nanti kita mau membuka bisnis, bisa laris atau enggak kayak gitu. Nah, biasanya itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Misal, dulu ketika melakukan survei, alhamdulillah kami dapat data 57% memilih olahan buah alpukat sebagai minuman kekinian dibandingkan Thai tea dan kopi-kopian kayak gitu. Mungkin kalau kita menengok ke belakang 2-3 tahun terakhir kan kayak Thai tea, terus kopi-kopi itu yang lagi hype gitu kan ya. Nah, untuk sekarang anak muda itu ternyata lebih cenderung memilih buah-buah tadi karena selain dari segi enak dan mereka juga sudah mulai mempertimbangkan dari segi kesehatan. Selain segar, enak, nikmat, dan sehat itu. Akhirnya dari sana kami cek, karena kami mau membuka di daerah Sukodono Sidoarjo, kami cek di Sukodono Sidoarjo itu ada nggak sih tempat yang jualan minuman kekinian berupa olahan buah kayak gitu. Lah ternyata masih sedikit banget. Ada ya, tapi belum dikemas sedemikian rupa dengan brand yang menarik, kemasan yang oke, dan harga yang pas kayak gitu. Akhirnya kami melihat peluang, wah ini berarti peluang bagus nih buat kami menjadi brand yang mana bisa menarik minat dari remaja tadi sesuai dengan data yang kami dapat dari riset. Oke, akhirnya kami putuskan buat memilih olahan alpukat tadi. Dengan diferensiasi produk, kami punya banyak varian rasa, kami ada varian gelas juga, terus juga harganya sangat terjangkau. Cuma 5.000 aja, para remaja bisa merasakan segarnya dan nikmatnya buah alpukat kayak gitu. Karena kalau rata-rata kan kalau di Sukodono itu harganya 10.000 ke atas. Kalau di kami cuma 5.000 sampai 12.000. Itu juga udah termasuk dengan varian rasa yang lain. Misalnya ada Gude, Ori, Milo. Jadi kalau orang cinta alpukat tapi bosen dengan rasa alpukat bisa tuh nyoba yang lain kayak gitu. Nah, alhasil akhirnya kami nyoba buka dulu di bulan Agustus ketika pandemi kan ya. Ketika pandemi kan ekonomi turun, pendidikan tuh pendidikan juga terhambat, terus industri apalagi dan juga mobilitas juga terhambat. Tapi alhamdulillah ketika kami membuka bisnis alpukat itu tadi, Allah memberikan jalan dan ketika pembukaan pertama 100 gelas itu habis dalam waktu 2 jam. Jadi sangat di luar ekspektasi kami, itu merupakan pencapaian lah. Karena kami kan sebelumnya bukan latar belakang dari minuman, tapi diberikan ya jalan Allah sehingga kami bisa menjalani bisnis tadi. Kayak gitu, Kak. Wah, lalu gimana sih Kakak bisa yakin buat ambil
bisnis minuman itu? Yang bikin yakin apa sih, Kak? Oke, kalau yang bikin yakin itu setelah saya dulu pernah ikut seminar, ya pematerinya itu pernah bilang gini, bisnis yang nggak pernah matinya itu cuma ada satu, F&B. Kenapa? Karena manusia itu kan pasti butuh makan sama butuh minum. Jadi meskipun ketika nanti kondisinya apa lagi turun dan lain sebagainya, F&B itu pasti tetap laku. Ya meskipun agak penurunan tapi tetap laku. Caranya hanya harus inovasi agar konsumen tidak mati ya gitu. Akhirnya dari sana kami memutuskan untuk memilih F&B. Lalu makanan atau minuman ya gitu kan. Nah, karena kami latar belakangnya bukan dari background F&B juga, kami memutuskan memilih untuk minuman. Karena setelah kami riset-riset juga, minuman itu prosesnya lebih mudah dan bahan bakunya juga tidak sekompleks untuk makanan kayak gitu. Terus juga proses pembuatannya juga cepat. Kalau makanan kan mungkin membutuhkan waktu yang agak lama kayak gitu daripada minuman. Nah, akhirnya dari sana kami memutuskan untuk memilih bisnis minuman itu tadi. Lalu sepanjang Kakak menjalani bisnis ini, pernah nggak sih gagal atau bisnis ini tidak sesuai dengan keinginan? Kalau gagal mungkin ketika waktu riset cari resepnya. Nah, itu berulang kali. Jadi pas waktu dulu ingat banget ketika liburan kan ya, peralihan ke semester 5 ke semester 6 liburan semester ganjil itu kan biasanya panjang, 1 bulan kayak gitu kan ya. Itu full saya habiskan buat riset resep makanan. Nah, kalau teman-teman biasanya tanya mungkin, "Loh Mas, kok bisa Mas bikin resepnya? Resepnya dari mana?" Kayak gitu kan ya. Saya lo nggak ada latar belakang untuk masak atau bikin makanan dan minuman. Tenang teman-teman, kalau sekarang kan udah era digital, media sosial terbuka lebar itu, baik di YouTube, TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Itu dari source mau nyari atau enggak. Saya jujur otodidak untuk belajar resep makanan itu hanya dari melalui YouTube dan internet kayak gitu, literatur-literatur terus try error. Kita coba, berani nyoba bahan A dicampur bahan B jadinya gimana, bahan C dicampur bahan D jadinya gimana. Nah, setelah dicampur-campur, coba kok kurang enak, akhirnya beli lagi, beli lagi. Akhirnya selama 2 minggu turut secara terus menerus beli alpukat, dicoba nggak enak, beli lagi. Ya namanya buat percobaan awal kan ya, kita harus beranilah terkait untuk mengeluarkan kos itu tadi. Tapi nanti setelah menemukan resep yang menurut kita pas, lah itu jangan langsung dites ke pasar, tapi harus kita coba ke keluarga kita terdekat dulu, terus juga ke teman-teman kita. Kita mau minta feedback dari mereka. Apakah ada yang kurang atau ada sesuatu yang bisa kita tambahin di menu kita kayak gitu. Dan nanti kalau udah oke, baru kita tes pasar, kita launching produk kayak gitu. Uh, Selanjutnya, gimana sih cara Kakak menelaah persaingan bisnis di daerah Kakak sendiri, Sidoarjo gitu? Oke. Bicara persaingan bisnis ya, kalau di bidang F&B itu benar-benar ketat sih terkait persaingan bisnis. Maka kami harus bisa melihat peluang dan juga kita harus punya nilai value proposition dari produk kita. Karena kalau nggak ada nilai pembeda, added value dari produk kita, itu bakal susah. Karena 11-12 brand A dan brand B itu mirip lah kayak gitu. Nah, kalau kita lihat setelah kami survei, ternyata di Sidoarjo terkait alpukat kocek itu hanya sedikit banget kayak gitu. Mungkin bisa itu jauh dari tempat saya buka. Kalau daerah di Kecamatan Sukodono sendiri itu sangat sedikit, bahkan tidak ada. Itu menjadi suatu peluang besar buat kami untuk membuat alpukat kocok. Nah, ketika kami melihat persaingan, kami juga harus menganalisa analisis kompetitor kami. Kompetitor kami itu kelebihan apa aja sih? Nah, dari sana bisa kami pelajari biar untuk memperbaiki dari segi produk kita. Misal kompetitor harganya range-nya sekian, misal 10 sampai 15K. Lah, kalau bisa gimana caranya membuat produk yang agak di bawah sedikit dari produk kompetitor. Alhasil bisa menggeser konsumen yang biasanya beli di brand A bisa bergeser ke brand kami kayak gitu. Terus juga dari segi kemasan. Kalau sekarang kan mementingkan dari segi estetik gitu kan ya, buat foto di media sosial gitu. Gimana caranya kita bisa membuat suatu produk yang menarik, yang ada quotes-quotes-nya, yang kadang bikin kalau misalnya cewek-cewek lihat itu kayak bikin baper dan lain sebagainya gitu. Lah kayak gitu Kak. Uh,
selanjutnya gimana sih cara menelaah dari strength-nya bisnis kakak ini sendiri, atau bisa untuk yang lainnya juga? Oke, kalau bicara aspek strength ya, kekuatan kelebihan, kalau dari produk kami ada 6 kelebihan value proposition yang kami tawarkan. Yang pertama, harga terjangkau. Karena target market kami menengah ke bawah, kami menjual alput kocok ini hanya mulai dari 5.000 sampai 12.000 aja. Orang sudah bisa merasakan kesegarannya buah alpukat. Terus yang kedua, rasa dan bahan serta kebersihan harus kami jaga. Jadi rasa dan bahan kami meskipun harganya itu terjangkau 5.000, kami bisa menjamin bahwasannya bahan kami itu juga berkualitas itu. Terus yang ketiga terkait varian. Kami menjual alpukat kocok itu ada 2 varian medium sama varian large. Terus juga banyak varian rasanya, mulai dari ori, Milo, terus juga gude, terus juga Pak yang menu baru kemarin pas waktu Ramadan kami launching cukup crunchy ya gitu. Jadi orang itu kalau mau beli akhirnya nggak bosen ketika awalnya misal nyoba yang 5.000-an. Terus kok bosen, bisa nyoba yang lain, bisa nyoba yang lain. Sehingga kalau beli Mas Pokan itu nggak ada bosennya kayak gitu. Terus yang kedua, ada kuponnya, Kak. Jadi kalau orang beli biasanya cuma beli aja, tapi di kami itu bisa ada motivasi buat beli. Itu suka yang gratisan kayak gitu kan ya. Nah, kalau di kami setiap orang beli 10 gelas Mas Pokat, nanti kalau udah dikumpulin bisa ditukeran 1 gelas Mas Pokat free. All varian kayak gitu, jadi bisa milih. Nah, biasanya itu akhirnya banyak ibu-ibu itu yang sering beli ke kami, terus setiap beli, "Kak, nggak ada kuponnya lagi." Nah, kayak gitu. Jadi minta kuponnya buat dikumpulin itu tadi. Terus yang terakhir, value proposition kami adanya inovasi setiap 3 bulan sekali. Entah itu berupa inovasi topping atau juga menu baru kayak gitu. Sehingga orang melihat, oh Mas Pokat ada perbedaan apa sih dari bulan kemarin sampai bulan kemarin. Jadi kayak, oh ternyata ada perkembangan ya Mas Pokat. Kayak misal ada menu baru, gimana ya rasa menu ini? Enak nggak ya? Kira penasaran, orang yang kemarin udah nggak beli jadi tertarik buat beli lagi kayak gitu. Jadi itu Kak, terkait tadi. Lalu gimana sih cara menelaah weakness dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, kalau weakness dari kami itu mungkin dari segi internal kesulitan terkait pencarian bahan baku. Karena tahu sendiri kan kalau alpukat itu musiman kayak gitu kan ya. Jadi kita harus survei ke pasar gimana caranya cari pedagang atau distributor tangan pertama yang beli langsung dari tengkulak yang bisa menjaga stok alpukat itu ada. Lah biasanya ketika kayak mendekati puasaan, pas waktu puasaan atau mendekati lebaran itu, harga buah alpukat itu sangat tinggi. Alhasil HPP-nya naik, ketika HPP naik berarti profitnya turun atau untungnya jadi sedikit. Nah, kita harus bisa membuat suatu skenario gimana caranya agar tetap menjaga harga ini bisa tetap stabil kayak gitu. Dengan cara apa? Ya ketika harga naik, kita sudah mengkalkulasi bahwasanya harga yang kami jual itu tidak membuat kita rugi ya gitu. Nah, itu juga harus benar-benar dipertimbangkan. Terus juga terkait eh, kekurangan stok ketika misal di distributor pertama itu sudah habis atau menipis, kita harus ada backup plan lain untuk mencari distributor yang lain. Ketika misal di sana habis, kita ada plan yang lain kayak gitu. Jadi kekurangannya itu sih terkait pengelolaan stok di alpukatnya. Terus juga biasanya buah alpukat itu kan cepat busuk. Kalau misal di minggu minggu yang pembelinya turun, otomatis kan stok alpukat menumpuk gitu kan. Nah, ketika stok alpukat menumpuk, itu kalau nggak segera dipakai biasanya cepat busuk. Kalau busuk, otomatis buang. Nah, kalau buang jadi rugi dari segi keuangannya kayak gitu. Nah, kita harus benar-benar bisa memilah dan memilih terkait buah alpukatnya. Ketika beli itu harus bisa memilah. Misal kita beli 2 peti, 1 peti nanti setengah matang buat beberapa hari ke depan, terus buat minggu depan yang mentah. Sehingga nanti pengelolaan buah alpukat itu bisa terjaga, nggak langsung matang-matang semua, jadi busuk semua kayak gitu. Jadi kayak gitu, Kak. Oh, gitu ya. Lalu gimana sih cara kakak untuk menelaah opportunity
dari Kalau bisnis? terkait peluang, ya, kalau terkait peluang yang saya jelaskan tadi, karena kami pede dengan produk kami, karena berdasarkan data banyak peminatnya dan berdasarkan fundamental produk, kami yakin produk kami itu enak dan bikin nagih karena berdasarkan testimoni-testimoni yang ada. Dari sana kami bisa memprediksi bahwasanya produk kami ketika kami launching di misal di Sukodono ini banyak peminatnya dan alhamdulillah terbukti benar. Jadi kami yakin peluang untuk bisnis ini itu menjanjikan. Apalagi kalau kita lihat tren untuk kategori bisnis minuman berbasis buah, berbahan dasar buah, itu masih sedikit. Jadi kami lihat tren ke depan ini nanti minuman itu juga bakal banyak yang dari buah-buahan juga. Kalau kemarin-kemarin kan masih fokus ke minuman kayak Thai tea, kopi-kopian kayak gitu ya. Nah, kami mau mendisruptif pasar agar ke depan tren minuman ini jadi tren minuman buah. Dan insya Allah ke depan lah terkait perkembangannya. Bismillah. Kayak gitu, Kak. Uh, kita gak kerasa ya, kita udah di penghujung waktu. Jadi dari awal hingga akhir ini udah dapat apa aja sih ilmunya gitu. Nah, seperti yang saya tangkap dari mulai dari cut cut balik. Nah, mulai dari kita apa lali, astagfirullahaladzim, cut. Iya, nggak apa-apa. Survei pasar. Pausen. Record pausen. Terus nggak lanjut mana? Apa dimandik nggak? Nah, dari penjelasan dari Kak Adivandi tadi, apa sih yang kalian dapat dari mau yang berbisnis gitu kan? Nah, yang saya dapat dari Fandi ini mulai dari pertama lihat di kita itu bisnisnya tuh di mana gitu kan ya. Terus lihat persaingan pasar, terus dia juga dimulai dari riset pasar, gimana sih orang-orang itu lebih milih mana dari minuman kopi-kopian atau Thai tea atau yang jenis buah-buahan. Nah, ternyata kan dari riset pasar yang Kakak peroleh ini, mereka semua rata-rata lebih memilih ke minuman yang berbahan dasar dari buah-buahan. Karena di sisi lain dari rasanya yang enak, segar, dan di sisi kesehatan juga baik gitu. Nah, terakhir nih Kak, apa yang ingin Kakak sampaikan buat teman-teman yang ingin memulai bisnis, tapi mereka itu ragu karena nanti kalau misalkan gagal gimana, terus mereka takut untuk memulai itu gimana sih Kak, biar mereka semua yang nonton ini dapat ilmunya dan dapat keyakinan bisa menjalankan bisnis seperti Kakak ini. Oke, oke. Pertama mungkin kita ubah pola pikir atau mindset-nya dulu ya. Kalau katanya owner Gufron Syarif ya, ownernya Haus, kalau teman-teman tahu, itu beliau berkata bahwasanya belajar bisnis itu kayak belajar sepeda. Jadi nggak usah mikirin latar belakangnya dari mana, nggak usah mikirin punya keahlian apa, tapi yang penting ada kemauan. Kalau teman-teman belajar sepeda kan intinya mau gitu kan ya, mau berkeinginan buat belajar sepeda. Terlepas nanti prosesnya cepat atau lambat kan nggak masalah, yang penting kita bisa belajar sepeda. Nah belajar sepeda itu ada nggak yang langsung bisa, sekali naik langsung bisa? Nggak ada kan, pasti ada jatuh dulu. Karena misal kita pengen bisa belajar sepeda, bangkit lagi. Akhirnya nyoba lagi, jatuh lagi, bangkit lagi kayak gitu. Sama, bisnis juga kayak gitu. Kalau teman-teman mikir, bisnis cuma enak-enaknya aja, bisnis cuma langsung dapat cuannya aja, nggak ada ruginya dan lain sebagainya, salah besar. Bisnis itu ya sama, jatuh bangun, jatuh bangun. Yang terpenting teman-teman harus ikhtiar, ya teman-teman harus istiqomah di sana kayak gitu. Terkait pikiran-pikiran di luar teman-teman, kayak modalnya gimana, timnya gimana, cara jualannya gimana, itu jangan sampai menghalangi aksi teman-teman. Aksi yang teman-teman lakukan atau hal pertama yang mau teman-teman lakukan karena adanya pikiran-pikiran dari luar yang menyebabkan teman-teman nggak segera mulai. Kalau misal di TikTok kan bisa when kau generation, tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau inginkan ya gitu kan ya. Jadi nggak usah nunggu hebat. Sebelum apa
untuk berani memulai apa yang kita impikan ya gitu. Hanya perlu memulai. Jadi kita tinggal memulai aja. Ibarat kata kayak di Tokopedia, hashtagnya kan mulai aja dulu. Ya itu, mulai aja dulu teman-teman kalau dalam bisnis. Sembari kita memulai, kita berproses, nanti kita pasti bakal banyak dapat pembelajaran. Kalau kita dapat banyak pembelajaran, pasti nanti bakal dapat pengalaman di sana. Maka dari itu, kalau yang saya pelajari dalam bisnis, intinya learning by doing. Sembari kita mengerjakan sesuatu, kita bakal dapat pembelajaran di sana kayak gitu. Maka dari itu langsung mulai aja dahulu. Karena kita masih panjang gitu ya. Kita masih muda, usia kita masih panjang, kita masih banyak kesempatan dan masih banyak peluang. Ya, maka perbanyaklah aksi dan kurangi kata tapi. Jangan terlalu banyak alasan, intinya mulai aja dulu dan kerjakan. Kayak gitu, teman-teman. Nah, gimana nih? Udah dapat pencerahan kan? Nah, semoga dari konten bercakap kita kali ini, teman-teman juga bisa mengambil manfaatnya, mengambil hikmahnya, dan bisa yang ingin berbisnis, bisa langsung nih, kalian pikirkan mau bisnis apa gitu kan ya. Uh, Sekian dulu konten dari kami, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Kia. Terima kasih, Dimas.